Ducati memang terkenal dengan lini-lini kayak Panigale, Multistrada, atau Monster. Tapi ada lini heritage mereka yang sebenarnya nggak bisa diragukan untuk masalah penjualan teman-teman, yaitu Scrambler. Dan pecinta Ducati di Indonesia harusnya bisa berbangga karena sekarang Scrambler generasi terbaru sudah hadir di Indonesia dan ada di samping saya. Mari kita bahas apa bedanya dengan yang lama. Nah teman-teman, ini dia Ducati Scrambler generasi terbaru yang notabene sebenarnya masih generasi kedua nih. Dan motor ini udah diluncurkan di pasar global secara premier sejak tahun lalu, tepatnya di bulan November. Tapi baru sekarang, baru bulan awal September, akhir Agustus ini kita baru bisa merasakannya. Dan sekarang Ducati Indonesia memang lagi seru-serunya nih. Nah, by the way, di samping saya ini adalah Ducati Scrambler yang icon, yang menjadi Ducati Scrambler termurah sekaligus moge Ducati yang paling murah. Motor ini lebih murah dibandingkan Monster. Monster itu 400 jutaan kemarin kita review dan ini dijual dengan harga 370 jutaan aja. Motor ini nggak sendirian teman-teman, Scrambler itu ada juga model lainnya. Ini yang icon, ada juga yang full throttle, ada yang night shift. Itu harganya beda sedikit. Sebenarnya spek mesinnya sama, spek kakinya sama, tapi dia ada ketambahan fitur-fitur tambahan kayak quick shifter sama knalpot thermic noni, serta dia desainnya memang lebih sporty tampilannya. Tapi menurut saya ini adalah model yang basic dan model yang keren teman-teman. Dan by the way juga, Scrambler itu masuk generasi terbarunya hadir dengan, kalau kata-kata orang Ducati itu katanya fully redesign. Jadi serba didesain ulang dan ya secara tampilan sebenarnya pertama kali saya ngeliat ini agak harus melihat lebih detail apa aja perbedaannya. Secara desain, jelas secara umum kita agak sulit membedakan Scrambler yang baru sama yang lama teman-teman, apalagi di beberapa titik gitu ya. Tapi kalau di depan sini, fasenya bisa kelihatan dia masih pakai model headlamp yang sirkular gini dengan LED yang juga khas banget, ada ring lingkaran gitu, dan dikawal dengan aksen huruf X di depan sini. Ya memang di Scrambler ini banyak aksen-aksen huruf X-nya karena itu mungkin bahasa desainnya gitu ya. Ke bawah sini juga kelihatan kakinya masih modelnya sama, pakai model alur ban yang agak-agak dual purpose gini, kelihatan motor heritage banget gitu ya. Tapi kalau untuk urusan lampu-lampuan, depan hingga belakang sebenarnya masih agak mirip-mirip tonnya. Yang belakang itu semi sirkular gitu yang sebenarnya dipakai sama Ducati Scrambler yang kira sebelumnya. Sementara dari samping, kelihatan banget juga dimensi motor ini tuh nggak banyak berbeda dari yang lama teman-teman. Wheelbase-nya masih mirip-mirip, spek kakinya masih mirip, ukuran peleknya masih mirip-mirip. Dan desain dari sampingnya pun terasa masih sama tone-nya dengan yang lama. Ya mungkin untuk urusan motor heritage kayak gini memang nggak banyak yang bisa kita mainkan gitu ya secara desain. Dari samping sini kelihatan model tangkinya agak-agak teardrop kayak gitu, dan ini tangkinya dikasih lapisan kondom kayak gini teman-teman. Jadi ada cover tambahan yang dari plastik kayak gini dan ini warna kuning. Jadi kalau kalian beli yang warna lain, ini warna kuning ini bisa diganti-ganti nih. Terus bagian samping juga kelihatan kalau ini dia sebenarnya pakai sasis atau rangka yang baru total teman-teman, tapi memang rangka trellisnya itu masih dipertahankan. Dan kalau kita lihat lebih detail sebenarnya alurnya atau pola desain rangkanya itu beda teman-teman, sehingga mesin dan juga jalur knalpotnya pun berbeda dan kelihatan lebih mengekspos area mesinnya nih. Terus juga di samping sini ada side panel body yang tulisannya SCR kayak gini, khas banget ya. Kalau yang lama kan agak polosan gitu aja. Model joknya kayak gini teman-teman, terasa masih sama. Dan di sini lagi-lagi ada tadi aksen-aksen huruf X. Dan secara umum ya dari samping Scrambler just being Scrambler. Oh iya, dan yang menariknya teman-teman, Scrambler itu kan kesini-sini jadi kayak aliran custom gitu ya. Dan sebenarnya Ducati juga menyadari kalau motor ini tuh banyak banget di custom lagi. Jadi orang yang beli ini serasa pengen motor kanvas gitu ya, yang motornya pengen di custom lagi, sehingga mereka mendesain subframe-nya ini adalah subframe yang gampang untuk dibuka pasang. Jadi kalau kalian adalah motor builder atau kalau kalian custom enthusiast gitu ya yang pengen nge-custom motor ini, nggak perlu potong-potong rangka, subframe tinggal dibuka aja dan kalian bisa custom sesuai apa yang kalian pengenkan.
Nah, sekarang teman-teman kita lihat gimana posisi berkendaranya. Saya kebetulan udah pernah ngetes scrambler yang dari sebelumnya. Dan ya, mengendarai scrambler itu selalu khas teman-teman ya. Ducati itu memang ngebuat motor ini sebagai motor yang fun, easy to drive, easy to ride, agile, dan nimble. Ya, sekarang di scrambler yang baru juga demikian teman-teman. Dengan dimensi atau postur yang nggak berubah, membuat motor ini terasa masih mirip-mirip. Pengendaliannya nggak intimidatif teman-teman, jauh dari kebayang kita yang mengendalikan moge 800cc gitu ya. Kalau ini tuh di bawah rasanya asik-asik aja nih. Posisi stangnya juga bagi saya yang tingginya 170 cm ini nggak terlalu intimidatif, cukup pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Terus juga posisi footstepnya nih, posisi footstepnya ada di depan dan tegak nih teman-teman, khasnya scrambler gitu ya. Di bawahnya asik nih. Dan menurut saya rata-rata postur tubuh orang Indonesia pun rasanya bisa nyaman untuk mengendarai scrambler ini. Terus teman-teman, tadi belum sempat saya bahas, rangka yang berubah ini dan juga ada beberapa konstruksi di mesin yang berubah membuat scrambler menjadi lebih ringan 4 kg. Ya gitu, artinya kebayang motor yang sebelumnya aja udah enak dikendarai ya, yang sekarang hadir dengan bobot yang lebih ringan, sehingga pastinya untuk dikendarai ini lebih meyakinkan lagi. Dan ketika saya duduk ke sini teman-teman, kelihatan ini model-model saklarnya atau tombol-tombol di stang itu masih mirip dengan yang lama. Tapi yang berbeda adalah di depan sini nih, ada layar TFT sekitar 4 inci yang tampilannya atraktif sekali. Ketika kita nyalain langsung disambut sama tulisan Scrambler Ducati. Wow, tapi ini sekarang motor yang kita review sekarang masih dalam transport mode, jadi nggak bisa kita nyalain, nggak bisa kita lihat-lihat menu settingannya ada apa aja. Tapi kalau kalian ngikutin ulasan kami, kemarin kita ngebahas Ducati Monster, kurang lebih sebenarnya instrumen clusternya atau speedometernya itu mirip-mirip dengan kepunyaannya Monster. Terakhir teman-teman, kita bahas mesinnya yang sebenarnya secara umum nggak banyak berubah secara spesifikasi utamanya gitu ya. Ini adalah mesin yang masih sama konfigurasinya, L-twin khasnya Ducati, Desmo 2 800cc kurang lebih teman-teman. Dan ya ini masih mesin yang heritage dalam tanda kutip karena dia masih berpendingin udara alias nggak pakai radiator. Tapi secara umum ini adalah mesin yang menyenangkan sekali dikendarainya. Apalagi teman-teman, sekarang Ducati itu di Scrambler generasi barunya, dia memberikan teknologi throttle by wire yang itu secara umum menjadi game changernya nih. Makanya motor ini sekarang dikasih instrument cluster yang juga atraktif sehingga kita bisa mengganti-ganti riding mode-nya. Ada 2 riding mode di motor ini, ada sport, ada wet. Dan jangan lupakan dengan adanya throttle by wire, motor ini juga punya Ducati traction control. Sehingga motor ini semakin menyenangkan lagi ketika dipakai para pemula atau dipakai oleh orang-orang yang belum pernah menyentuh moge gitu ya, mau main ke moge, dan Scrambler ini bisa menjadi salah satu opsi yang cocok untuk kalian pakai pertama kali. By the way juga teman-teman, mesinnya ini adalah mesin yang sekarang menjadi lebih bertenaga, tenaganya tembus 73 horsepower dengan torsi 65,2 Nm. Secara umum sebenarnya nggak gitu signifikan peningkatan dengan yang lama, tapi menurut kami dengan adanya teknologi throttle by wire yang ngebuat motor ini dengan mesin yang heritage tapi dengan fitur-fitur yang modern, ngebuatnya menjadi lebih asik kayaknya dipakai bermain-main. Kami nggak sabar untuk mengetesnya secara lengkap, tapi secara umum di sesi kencan pertama ini kita baru bisa melihat-lihat aja nih apa perbedaan dengan yang lama. Teman-teman, begitulah ulasan kami dan kencan pertama kita dengan Ducati Scrambler generasi terbaru ini. Menurut kami sebagai Ducati yang model paling murahnya saat ini ya, 370 jutaan untuk sebuah Ducati Scrambler, yang artinya kenaikannya nggak gitu signifikan harganya dengan yang generasi sebelumnya, membuat motor ini layak sekali ditunggu nih. Apalagi buat kalian-kalian yang udah pengen naik kelas ke kelas moge, pengen coba main Ducati, dan juga pengen cari motor gede yang kanvas, ya rasanya ini adalah jawabannya nih. Menurut kami demikian, karena motor ini menarik buat kita tunggu gimana rasa berkendaranya. Tapi untuk saat ini seperti itu ulasan kami. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya Suamit, stay safe dan bye-bye.